Nyonya besar, lihatlah. Ini persis seperti Anda saat masih muda. Cucuku yang malang. Masih ada beberapa detail laporan keuangan yang perlu ditangani. Apa Adik kecil sudah ditemukan? batalkan acaranya? Aku akan menjemput adikku sendiri. Kita pergi sekarang. Cepat kerjanya, jangan lamban. Belum makan? Ruoksi, perputaran uang di proyek kita ini memang sedang sulit. Jika orang lain yang memintanya, aku pasti tidak akan memberikan gaji ini. Tapi jika Ruoksi yang menginginkannya, bukan tidak mungkin untuk dicairkan. Tolong jaga sikapmu. Aku sudah punya pacar. Hahaha, Jaga sikapmu. kenapa sok suci? Sudah lama di proyek, kau pasti sudah tidak bersih lagi kan? Aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Ada apa? Chen Ruoxi, jangan tidak tahu diuntung. Bisa bersamaku adalah keberuntungan yang sangat besar bagimu. Haha. Gawat. Ruoxi sedang dalam bahaya. Siapa yang berani mengacaukan urusanku? Beraninya kamu menyentuh adikku. Nyali kamu besar juga. Adikku, bagaimana keadaanmu? Ruoyun, kemarilah dan periksa. Ruoxi, dulu saat kamu tidak sengaja menghilang, kakak mengerahkan semua koneksi keluarga Chen, akhirnya kakak berhasil menemukanmu. Kamu adalah putri satu-satunya dari orang terkaya di negara Long, Chen Ye, dan juga adikku. Adik, Ru... Nona besar Chen, saya hanya picik dan bodoh, sehingga menyinggung Anda. Ini gaji Anda. Jika ada lebihnya, anggap saja sebagai tanda hormat saya kepada Anda. Anda harus menolong saya, Anda harus melepaskan saya. aku hanya ingin mengambil uang yang menjadi hakku. Sedangkan mereka, aku tidak kenal, jadi tidak bisa membantumu. Bereskan dia. Kemari kalian, beri dia pelajaran, dan usir dia dari Jiangcheng. Aduh, Nona besar Chen, tolong, Adikku, cepatlah pulang bersama kami. Nenek masih menunggumu di rumah. Perasaan kalian karena kehilangan adik, bisa aku paham. Tapi sepertinya kalian salah orang. Mohon maaf ya. Tunanganku masih menungguku untuk segera menikah. Aku pergi dulu. Habislah sudah, adik yang baru saja kita temukan ini sudah pergi begitu saja. Tunangan? Di negara Long kita ini, siapa yang pantas bersanding dengan putri kesayangan keluarga Chen? Pergi dan selidiki. Kita siapkan kado yang sangat besar untuk mengucapkan selamat kepada adik atas pernikahan agungnya. Kak Tiangge, aku sudah menabung cukup uang. Sekarang kita bisa menikah. Apa yang sedang kalian lakukan? Siapa dia? Mengapa dia ada di tempat tidur di kamar pengantin saya? Kenapa kamu teriak? Saya adalah direktur utama Grup Zhang. Saya memiliki kerjasama dengan Grup Zhao. Kami sedang membicarakan bisnis. Membicarakan bisnis? Bisnis apa? Harus dibicarakan di atas ranjang sambil memakai baju tidur? Tiange, jadi ini tunanganmu itu? Seleramu ini benar-benar unik ya. Ternyata kamu suka yang seperti ini. Gaya minimalis, pekerja bangunan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Grup Zhao, putri dari ketua dewan direksi, Zhao Tianqi. Xiaoqi, kamu tidak apa-apa? Apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu, keluarga Zhao miliknya dan klan Chen yang terkaya akan segera melakukan kerjasama. Jika saya bisa mendekati hubungan dengan klan Chen, saya akan meraih sukses besar. Sekarang kamu malah menyinggungnya. Perusahaan saya, masa depannya akan hancur total. Tiangge. Bagaimanapun juga, saya adalah nyonya di rumah ini. Kamu membawa wanita lain pulang, setidaknya beritahu saya.
Memberitahumu pun tidak ada gunanya. Setiap hari selain mengangkat batu bata di lokasi bangunan dan mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tiangge, mengapa kamu masih bicara pada buruh bangunan kampungan ini dan membuang waktu saja? Karena dia sudah memergoki kita. Mengapa masih harus peduli begitu banyak? Tiangge, Zhang Tiande, kamu sungguh keterlaluan. Beraninya kamu mencari wanita lain di belakangku. Cukup, Chen Ruosi. Biar ku beritahu yang sejujurnya. Kamu sepanjang hari bergaul dengan sekelompok pekerja kasar yang kotor, hingga membuat penampilanmu kotor dan kehilangan sisi kewanitaan. Aku sudah lama muak. Ayo masuk. Semuanya lihatlah. Rumah baru putraku ini. Apa yang terjadi? Di hari yang sangat baik ini, kenapa ribut-ribut seperti ini? Ibu, Tiande, dia membawa pulang seorang wanita dan mengatakan ingin berpisah dariku. Putraku sudah seharusnya putus denganmu. Ibu, apa yang ibu katakan? Kenapa kamu memanggilku begitu? Hah? Bagaimana kalau Xiaoqi? Salah paham. Putraku denganmu. Itu murni tanpa hubungan apapun. Xiaoqi, ternyata kamu sudah tahu dari lama. Tante tentu saja sudah tahu. Lagi pula aku dan Tiange saling mencintai. Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah bersama sejak lama. Menikah itu harus melihat kesetaraan status sosial. Keponakanku, Tiande, meskipun tidak sebanding dengan pemuda dari keluarga kaya, tapi bukan berarti gadis desa sepertimu bisa mendekatinya. Gadis rendahan sepertimu ingin menjadi bangsawan? Kakak sepupuku mau bermain-main denganmu. Itu adalah kehormatan bagimu. Kami bahkan belum meminta ganti rugi waktu padamu. Ini, anggap saja ini sebagai ganti rugi waktu untuk putraku. Selain itu, kerugian karena kamu menghambat masa depan putraku. Totalnya 2 miliar rupiah. Bayar sekarang. Putramu berselingkuh. Dan kalian memintaku membayar 2 miliar rupiah? Apakah kalian masih punya hati? Lalu kenapa? Jika bukan karena kamu yang terus menempel pada Tiande, mereka pasti sudah bersama sejak lama. Maka Zhang Jia sudah menjadi keluarga terpandang di Jiangcheng. Keluarga terpandang? Dulu jika bukan karena putramu gagal dalam berbisnis hingga penagih utang datang ke rumah, jika bukan karena aku menjual liontin giok kesayanganku untuk melunasi utangnya, keluarga Zhang Jia kalian entah masih mengemis di mana. Tutup mulutmu. Jangan bicara sembarangan di depanku. Putraku bisa sukses seperti sekarang. Itu karena dia hebat. Apa hubungannya dengan wanita rendahan sepertimu? Hah? Apa yang kalian lakukan? Xiaoxi, kamu tidak apa-apa? Bukankah ini pengemis pemungut sampah yang aku temui di jalan raya beberapa hari yang lalu? Pantas saja tercium bau kemiskinan. Besan, Diam. Siapa yang kamu panggil besan? Kamu pengemis kotor. Beraninya mengaku-ngaku sebagai kerabat. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Cepat pergi dari sini. Jangan mencemari udara di rumah baru anakku. Rumah ini dibeli dengan kerja keras aku dan ibuku. Kalianlah yang seharusnya pergi dari sini. Atas dasar apa kalian menyuruh ibuku pergi? Kamu diamlah. Jangan bicara sembarangan di sini. Ini jelas-jelas rumah anakku, wanita rendahan kuli sepertimu. Bekerja 8 keturunan pun tidak akan mampu membeli rumah ini. Ibu Besan. Kenapa kalian tiba-tiba berubah sikap begitu saja? Apa kesalahan yang telah dilakukan Xiaoxi sehingga kalian memperlakukannya seperti ini? Kamu diam saja. Orang rendahan seperti kalian yang berasal dari desa terpencil ingin naik kasta secara instan. Mimpi di siang bolong. Sudah 5 tahun. Aku sudah melihat dengan jelas sifat asli keluarga kalian. Benar-benar tidak punya hati nurani. Mau putus kan? Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Rumah ini aku yang beli. Kembalikan sertifikat rumahnya padaku. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah yang ini? Kenapa benda itu ada padamu? Lihatlah dengan jelas. Nama yang tertulis di sini adalah namaku. Apa hubungannya denganmu? Zhang Tiande, kamu kurang ajar. Rumah ini dibeli dengan uang hasil jerih payahku dan ibuku. Pantas saja dulu kamu tidak membiarkanku ikut mengurus surat-suratnya. Ternyata ini semua sudah kalian rencanakan. Omong kosong. Aku lihat kamu sepertinya hanya sedang mata duitan. Untuk merebut harta putraku. Kelihatannya seperti orang jujur. Tidak disangka ternyata perempuan matre. Belum juga menikah. Sudah berani mengincar harta keponakanku. Kalau sampai menikah, entah apa jadinya, keponakanku memutus hubungan denganmu adalah keputusan yang tepat. Karena kamu sangat ingin tinggal di rumah ini. Maka aku akan memberimu kesempatan. Aku lihat tanganmu ini. Cukup kasar juga. Sepertinya sangat cocok untuk melakukan pekerjaan kasar. Bagaimana kalau kamu tinggal untuk jadi pembantu?
menjaga calon anakku dan Tiangge? Bagaimana? Bu Chen. Hahaha. Kakak ipar, hatimu sungguh sangat luas. Tapi ya, orang tidak berguna ini harus mandi dulu sampai bersih dan diberi disinfektan. Ini rumahku, kembalikan padaku. Xiaoxi, kamu kenapa? Jangan menakuti ibu seperti ini. Xiaoxi, kamu pergi kemana? Nenek, Ruoxi, semuanya sudah aku ingat. Cepat bangun. Jangan pura-pura pingsan di depanku. Jangan-jangan karena diputuskan oleh Tiangge, sekarang malah pura-pura menyedihkan di sini. Xiaoxi, Aku, Chen Ruoxi, putri tunggal dari orang terkaya di negara naga. Zhang Tiande, kamu tidak akan pernah tahu apa yang telah kamu lewatkan. Apa yang sedang dia bicarakan? Dia bilang dia adalah nona muda dari klan Chen. Mungkinkah dia mengalami tekanan yang sangat berat, sehingga kehilangan akal sehatnya? Kirim saja dia langsung ke rumah sakit jiwa. Tidak usah repot-repot. Zhang Tiande, oh Zhang Tiande, sia-sia kita telah bersama selama bertahun-tahun. Aku sudah bersikap begitu baik padamu, namun demi mengejar kekuasaan, kau tega mengirimku ke rumah sakit jiwa. Sungguh sangat ironis. Hadiah dari klan Chen telah tiba. Klan Chen? Mungkinkah dia benar-benar nona muda dari klan Chen? Ini sangat tidak mungkin terjadi. Atas perintah ketiga tuan muda dari klan Chen, dengan membawa 10.000 keping emas, 1 set perhiasan berlian merah, 1 unit mobil sport edisi terbatas di dunia, untuk mengucapkan selamat kepada nyonya rumah atas rumah barunya. 10.000 keping emas? Memang pantas menyandang status keluarga terkaya. Sangat dermawan sekali. Ini adalah berlian merah muda, kabarnya jumlah produksinya sangat sedikit, walaupun hanya 1 butir saja. Sudah sangat ternilai harganya. Ternyata di sini ada begitu banyak. Dia ternyata adalah putri dari klan Chen. Bukankah Zhang Jia kita melewatkan kesempatan untuk melonjak sukses? Ini pasti diberikan untukku. Semua orang tahu bahwa keluarga Zhao dan klan Chen akan segera bekerja sama. Ini adalah hadiah perkenalan dari klan Chen untukku. Ternyata begitu rupanya. Memang Xiaoqi kita sangat dihormati. Lihat saja grup Chen ini. Mereka tahu hari ini adalah hari Xiaoqi menempati rumah baru. Jadi mereka sengaja mengirimkan hadiah ini. Xiaoqi, kau sungguh luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, aku pasti telah menyelamatkan alam semesta sehingga aku bisa menikahimu. Jadi Anda adalah nyonya rumah dari rumah baru ini. Benar, itu aku. Jika demikian, karena hadiahnya sudah sampai, saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pamit dulu. Tunggu. Rumah ini bukan miliknya. Akulah pemilik baru rumah ini. Chen Ruoxi, kupikir kau sudah gila, jadi aku tidak memedulikanmu. Tak disangka, kau berani mengaku-ngaku sebagai penerima hadiah ini. Aku punya sertifikat rumahnya. Apakah kau punya? Kau butuh bukti, kan? Ini adalah catatan transaksi saat aku membeli rumah ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah rumah ini benar-benar milik pengemis ini? Semuanya, jangan sampai tertipu. Catatan pembayaran yang dia tunjukkan itu, uang di dalamnya. Semuanya adalah pemberianku. Ternyata begitu. Dasar perempuan tidak tahu malu, berani menggunakan uang keponakanku untuk menipu orang lain. Zhang Tiande, apa kamu tidak punya malu? Biasanya akulah yang memberimu uang untuk menjamu rekan bisnis. Bagaimana bisa kamu tega bilang uang ini pemberianmu? Chen Ruoxi, awalnya aku berniat melepaskanmu, tapi kamu malah semakin menjadi-jadi memfitnahku. Jika sudah begini, maka jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Asisten Zhang, orang ini baru saja mengaku sebagai nona dari klan Chen. Hanya berdasarkan hal itu, bukankah kita bisa menjatuhkan hukuman berat padanya karena memfitnah klan Chen? Benar sekali. Kami semua melihat dan mendengarnya tadi. Dia mengaku sebagai putri sulung klan Chen. Kamu mengaku sebagai nona dari klan Chen? Benar, aku adalah satu-satunya putri dari klan Chen. Beraninya kamu. Putri klan Chen sudah lama menghilang. Sudah tak terhitung banyaknya orang yang berpura-pura menjadi nona selama ini. Kamu masih berani bicara sembarangan di hadapanku. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. putriku tidak mungkin berbohong. Asisten Zhang, orang-orang rendahan ini, demi kekayaan, bisa melakukan apa saja. Anda harus berhati-hati. Tuan muda ketiga, klan Chen telah tiba. Faktanya memang demikian. Tuan muda ketiga yang akan memutuskannya. Kakak ketigaku datang untuk menyelamatkanku. Kak,
Apa yang kalian lakukan? Cepat bantu aku untuk mengurung mereka di dalam sana. Ibu, apa yang sedang kalian lakukan ini? Tuan muda ketiga Wangsa Chen akan segera datang. Tiange, Tuan Muda Chen datang untuk mengucapkan selamat kepada kita. Jangan biarkan Chen Roshi merusak rencana besar kita. Aku beritahu padamu, bersikaplah yang baik di hadapan Tuan Muda ketiga, nanti berusahalah untuk mendapatkan apresiasi dari klan Chen. Serahkan kedua orang ini padaku, agar tidak memalukan kita di sini. Kak, bawa mereka ke toilet. Jangan sampai dua orang tidak berguna ini merusak rencana keponakanku. Benar. Segera singkirkan dia. Masuk ke sana. Diam dan jangan macam-macam. Adikku, Tuan Muda Chen, Anda bisa datang ke rumah saya yang sederhana ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi kami. Kalian tadi, apa yang kalian lakukan dengan terburu-buru begitu? Ibu saya akhir-akhir ini sedang sakit perut. Mohon jangan ditertawakan. Begitukah? Ya. Tuan Muda Chen, Ibu, apakah perutnya sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik, nak. Kau temui saja tamu di luar sana dengan baik. Hadiahnya sudah sampai? Di mana orang yang kucari? Tuan Muda Chen, terima kasih atas hadiahnya. Aku sangat menyukainya. Tuan muda ketiga, saya memang mengikuti instruksi untuk memberikan hadiah kepada nyonya rumah baru ini, yaitu Nona Zhao ini. Kau bukan orang yang kucari, kau salah memberikannya. Bawahan ini tidak becus bekerja. Mohon beri hukuman pada saya, Tuan muda. Sudahlah. Sepertinya, kakak sulung sudah salah memberikan alamatnya. Ambil kembali hadiahnya. Tunggu. Kakak, apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Benar, Bibi. Lebih baik biarkan dia tetap bernapas. Bagaimana jika dia sampai kehilangan nyawa? Cepat bangun. Hei, tunggu. Tuan Muda Chen, hadiah ini tidak salah diberikan. Aku memang nyonya dari rumah baru ini. Benda ini bukan milik kalian, tapi klan Chen kami bisa memberikan sebuah kontrak senilai 20 miliar rupiah sebagai kompensasi. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Hati-hati di jalan, Tuan Muda Chen. Mendengar suaranya, orang-orang di luar sepertinya akan pergi. Jangan pergi. Diam kamu. Ayo pergi. Demi rumahku dan kakak Zhang Tiande, kamu dan ibumu setiap hari bergaul dengan sampah dan batu bata. Aku harus berterima kasih banyak kepada kalian. Hari ini, aku akan membantu kalian membersihkan kesialan di tubuh kalian dengan baik. Hampir saja merusak rencana baikku hari ini. Xiaoqi, beri dia pelajaran yang setimpal. Benar-benar kasih sayang ibu dan anak yang mendalam, sungguh mengharukan. Kamu sampah pengumpul rongsokan. Tidak pantas berakting kasih sayang ibu dan anak di depanku. Siapa yang memberimu keberanian? Ibu, Zhang Tiande, kamu akan menerima balasan atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Mau apa kamu? Kenapa kamu lari? Permainan ini belum berakhir. Kenapa berteriak? Bukankah ini cuma sedikit air dingin? Oh, benar juga. Kamu adalah nona besar klan Chen. Karena kamu sangat takut dingin? Kakak ipar, bagaimana kalau biarkan dia keluar untuk menghangatkan diri? Tidakkah kamu lihat nona besar Chen kita sampai menggigil kedinginan? Cepat bawa dia keluar untuk menghangatkan diri. adik ketiga, kenapa hanya kamu sendirian? Di mana adik perempuan kita? Kakak kedua, ada kesalahan? Tidak ada adik perempuan di sini. Kedua, Tuan Muda. Sebenarnya saat saya baru saja mengantar Anda, saya melihat ada wanita lain di dalam ruangan. Dan juga... Dan apa? Dan dia mengaku sebagai adik perempuan kalian. Lihat apa yang telah kamu perbuat. Jika terjadi sesuatu pada adik perempuan kita, tamatlah riwayatmu. Pergi ke sana. Turunkan suhu AC, tolong rendahkan lagi. Apa kalian tidak lihat nona besar? Chen kita sudah sangat kepanasan. Biar aku saja. Zhang Tiande, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu hanya diam saja melihat mereka memperlakukanku seperti ini? Kamu hampir saja mengacaukan rencana bagusku dengan Xiaoqi. Bahkan jika kamu sudah tiada sekalipun, itu belum cukup untuk meredam kemarahanku. Kalian benar-benar tidak punya hati. Xiaoxi sudah sangat baik padamu, tapi kamu malah memperlakukannya seperti ini. Dasar orang tua, aku sudah lama bersabar menghadapimu. Kamu sama saja dengan putri rendahanmu ini. Bisa dimanfaatkan oleh kami. Adalah keberuntungan besar bagimu. Zhang Tiande, saat aku kembali ke klan Chen, ketiga kakak laki-lakiku tidak akan melepaskan kalian. Dasar perempuan tidak tahu diri. Masih berani berlagak di depanku. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Tante, ini adalah nona besar Chen kita. Kami sudah menyiapkan untuk
Nona besar Chen, sebuah hadiah yang sangat besar. Lepaskan pakaiannya, dan buang dia di lokasi konstruksi. Bukankah dia suka bergaul dengan para kuli bangunan? Biarkan saja mereka. Bersenang-senang dengannya. Kakak ipar, itu ide yang sangat bagus. Hadiah ini, Nona Chen pasti akan sangat menyukainya. Jangan lupa ambil banyak foto. Nanti, Nona besar Chen kita mungkin akan menjadi sangat terkenal. Lepaskan aku. Tolong. Bukankah kamu punya 3 kakak laki-laki? Di mana mereka sekarang? Kenapa mereka tidak datang menyelamatkanmu? Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu pasti sudah gila. Apa kalian sedang mencari masalah? Kurang ajar. Jika terjadi sesuatu pada adikku, kalian semua 100 nyawa pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Dick, Tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Kalian pasti salah orang kan? Wanita ini dibesarkan oleh pengemis kotor ini. Bagaimana mungkin dia adik kalian? Asisten khusus Zhang, bagaimana mereka memperlakukan adikku tadi? Aku akan membuat mereka membayarnya 1000 kali, 10.000 kali lipat. Baik, Tuan Muda. salah paham. Ini pasti salah paham. Salah paham? Kau pikir hanya dengan kata salah paham aku akan melepaskanmu? Hajar mereka. Hajar mereka habis-habisan. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kami tidak tahu bahwa dia adalah adikmu. Benar, Tuan Muda Chen. Jika kami tahu dia adalah nona besar keluarga Chen, meskipun diberi keberanian lebih, kami tidak akan berani melakukan ini padanya. Ruoxi, Ruoxi, aku tahu kau masih mencintaiku, kan? Aku mohon padamu, tolong bicara pada Tuan Muda Chen. Ya? Aku akui bahwa dulu aku pernah mencintaimu. Ruoxi, kamu sudah memaafkanku, bukan? Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang licik yang hanya mementingkan keuntungan. Ruoxi, Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan di antara kita. Ruoxi, aku. Pria tidak bertanggung jawab. Masih berani memohon ampun sampai sekarang? Ruoxi, bantulah aku memohon ampun. Menjauhlah dari adikku. Adikku sudah bersusah payah memberikan begitu banyak untuk keluargamu. Beraninya kalian menindasnya seperti ini? Asisten Zhang, terus hajar dia. Baik, Tuan. Tuan Muda Chen, aku mohon padamu jangan sakiti putraku. Berhentilah menyakiti putraku. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu juga terlibat dalam menindas adikku? Aku... Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kak Ruoyun, mengapa kakak banyak bicara dengan sampah-sampah ini? Hanya membuang waktu saja. Adikku, bagaimana kamu ingin menangani orang-orang ini? Kakak-kakakmu semua akan melakukannya untukmu. Kak Ruoyun, Kak Ruofeng, aku ingin pulang. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Baiklah. Kak Ruoyun akan membawamu pulang. Tindakan mereka tadi, saat menindas adikku, balaskan kepada mereka 2 kali lipat. Baik, Tuan. Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga, jangan lakukan itu. Tuan Muda Chen, kami bersalah. Lepaskan kami. Kenapa kalian berlama-lama begitu? Cepat lakukan sekarang. Sampaikan perintah ini. Mulai sekarang siapapun yang bekerja sama dengan Zhang Jia, berarti melawan klan Chen kami. Hari ini, aku akan memberitahu kalian, merundung, nona klan Chen kami. Apa akibatnya? Hajar mereka. Kau memukulku? Adik kedua, adik ketiga. Kalian salah orang? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dia adalah cucu perempuan yang diakui sendiri oleh nenek. Kakak, apakah kakak salah lihat? Kita memang salah orang, dia bukan adik kita. Simpanlah barang ini, anggap saja sebagai kompensasi dariku untukmu. Kakak, apa maksud kakak melakukan ini? Iya, kita sudah bersusah payah menemukan adik kita. Apalagi rencana kakak kali ini? Nenek masih menunggu di rumah untuk mengenalinya. Ini adalah hasil penyelidikanku. Orang ini adalah ibunya, jadi dia tidak mungkin adik kita. Tapi nenek sendiri yang dia adalah adik kita. Nenek sudah tua, wajar saja jika beliau salah lihat. Apalagi hal ini berkaitan dengan klan Chen, kita harus berhati-hati. 3 tuan sekalian, Xiaoxi bukanlah anak kandungku. Dia aku temukan di pinggir jalan. Ini, kakak, bagaimana menurut kakak? Adikku memiliki sebuah liontin giok yang sama denganku. Mengapa liontin giok ini sangat mirip dengan yang diberikan sepupuku? Mungkinkah? Jika kamu bisa menunjukkan liontin gioknya, maka itu membuktikan kamu putri dari klan Chen. Jika tidak bisa, aku minta kalian berdua, jangan mencari masalah. Aku memang punya liontin giok yang sama. Hanya saja, Benarkah? Kalau begitu cepat tunjukkan liontin gioknya. 5 tahun lalu, karena aku harus melunasi hutang orang jahat ini, aku menggadaikan liontin giok itu. Artinya, sekarang kamu tidak bisa menunjukkan bukti identitasmu. Saat ini, liontin giok itu memang tidak ada padaku.
Mungkinkah kita benar-benar salah mengenali orang? Leontin Giok yang kalian cari ada padaku. Mungkinkah dia adalah adik perempuan kita yang sebenarnya, tetapi dia sama sekali tidak mirip dengan nenek? Mungkin saja. Meskipun Leontin Giok itu dipalsukan, hasilnya tidak akan bisa terlihat senyata ini. Terlebih lagi di Jiangcheng yang begitu luas, ada banyak orang yang memiliki wajah yang mirip. Kita tidak bisa mencari keluarga hanya berdasarkan kemiripan wajah. Jika tidak, klan Chen akan menjadi kacau balau. Ada benarnya juga. Kakak pertama, Tiande, tidak disangka, Xiaoqi adalah putri dari klan Chen. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kejayaan Zhang Jie sudah ada di depan mata. Ibu tenang saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Zhao Tianqi, mengapa Leontin Giokku ada di tanganmu? Bukankah waktu itu aku sudah memberikannya kepada bos Zhang di Pegadaian? Apa yang kau bicarakan? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihatmu memiliki Leontin Giok ini. Ini jelas-jelas Leontin Giok yang sejak kecil selalu kupakai. Kakak-kakakku, orang ini punya masalah denganku. Dia pasti tidak ingin aku bersatu kembali dengan kalian. Makanya dia mengarang kebohongan ini. Aku bisa membuktikannya. Saat Xiaoxi ditemukan, Leontin Giok ini sudah tergantung di lehernya. Kau adalah ibunya. Tentu saja kau akan membelanya. Benar sekali. Wanita rendah ini sudah bertahun-tahun ada di rumah kita. Aku tidak pernah melihatnya memakai Leontin Giok ini. Malah Xiaoqi yang sering terlihat memakainya. Benar. Leontin Giok ini terlihat terbuat dari bahan yang luar biasa. Mana mungkin milik seorang buruh kasar seperti dia? Dia dan ibunya memulung sampah selama 800 tahun pun tidak akan sanggup membeli serpihan Leontin ini. Mana mungkin ini milik mereka? Betul. Mata orang banyak tidak bisa dibohongi. Kalian sudah keterlaluan. Zhang Tiande, Zhao Tianqi. Kalian merebut rumah yang aku dan ibuku beli dengan susah payah saja sudah cukup. Sekarang kalian bahkan menggunakan cara licik untuk merebut Leontin Giokku. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kakak, Leontin Giok ini benar-benar milikku. Dia adalah seorang penipu. Kamu bicara sembarangan. Leontin Giok ini jelas-jelas milikku. Kamu pasti menggunakan cara yang licik untuk mengambilnya dari Pegadaian. Dasar wanita rendah, beraninya kamu berpura-pura menggunakan identitas Xiaoqi. Sungguh tidak tahu malu. Jangan percaya perkataannya. Dia hanyalah seorang pekerja kasar. Ibunya adalah seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia adalah adik Anda? Dia adalah ibu angkatku. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Kamu, Zhang Tiande, kamu tidak mungkin tidak mengetahui hal ini. Siapa yang tahu? Apakah ucapanmu itu benar? Kalian dasar orang-orang miskin. Demi mendekati orang kaya dan berkuasa, apapun akan kalian lakukan. Dasar wanita rendah, masih berani berbohong. Semua orang di sini tahu betapa dalamnya hubunganmu dengan ibu angkatmu itu. Di seluruh dunia ini mungkinkah ada ibu dan anak angkat dengan hubungan sebaik itu? Ya, itu benar. Aku bisa menjadi saksi. Pengemis ini dan Chen Roshi memiliki hubungan yang lebih baik daripada ibu dan anak pada umumnya. Aku tidak percaya mereka adalah ibu dan anak angkat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jika aku bersikap baik pada Xiaoxi, apakah itu salah? Kalian benar-benar tidak bisa diajak bicara. Apakah semua ibu angkat di dunia ini adalah orang yang jahat? Percaya atau tidak? Aku tetap tidak percaya bahwa mereka memiliki hubungan adopsi. Sudah cukup. Trik kecil kalian sudah lama aku sadari. Ibu, cepat usir kedua orang ini keluar. Berhenti. Kakak tidak benar-benar mempercayai omong kosong perempuan ini, kan? kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka berdua bersikeras bahwa Leontin Giok ini adalah milik mereka. Di antara mereka berdua, pasti ada salah satu yang palsu. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu, aku pun tidak bisa mengenalinya. Tidak bisa dipastikan siapa pemilik Leontin Giok ini. Tapi dengan benda ini, aku punya cara untuk mengetahui siapa adik kita. Kakak, cara apa? Nenek pernah bilang bahwa Leontin Giok ini adalah pusaka garis keturunan klan Chen. Hanya keturunan klan Chen yang bisa mengaktifkannya dan menunjukkan lambang keluarga klan Chen. Jadi di antara mereka berdua, siapapun yang bisa mengaktifkan Leontin ini, dialah putri dari klan Chen. Gawat, aku tidak akan ketahuan kan? Kalian berdua, siapa yang mau mulai duluan? Tentu saja Xiaoqi dulu. Dia adalah putri yang asli. Ini juga tidak ada reaksi. Mungkinkah dia palsu? Dia berani sekali menipu klan Chen. Kita harus menjauh darinya supaya tidak ikut terseret. Tiande, ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Mungkinkah Chen Roshi
benar-benar adik mereka. Kalian berani sekali? Apa kalian sedang membohongiku? Kakak, buang dia keluar. Kakak, aku benar-benar adik kalian. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Leontin Giok ini. Pasti karena sudah terlalu lama hingga tidak berfungsi lagi. Benar, pasti Leontinnya sudah tidak berfungsi. Lagi pula, Chen Ruoxi belum mencobanya. Kemarilah dan coba. Pergilah mencoba. Siapa tahu mereka benar-benar keluargamu. Pergilah. Ini juga tidak ada reaksi. Mungkinkah Leontin Giok ini benar-benar tidak berfungsi? Sepertinya begitu. Dengan penampilan Chen Ruoxi yang miskin itu, mana mungkin dia menjadi putri dari klan Chen? Mungkinkah mereka benar-benar bukan kakak-kakakku, kakak sulung? Kau lihat Chen Ruoxi juga tidak berhasil? Dia sama sekali bukan adik perempuan kalian. Sudah aku bilang, pasti Leontin Giok ini sudah tidak berfungsi. Benar. Pasti Leontin Gioknya sudah tidak berfungsi. Mereka berdua tidak ada yang berhasil. Tetapi nenek tua tidak mungkin membohongi kita. Mungkinkah Leontin Giok ini benar-benar tidak berfungsi? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Kakak sulung, sekarang apa yang harus dilakukan? Leontin Giok itu jelas milikku. Bisakah Anda membiarkan saya mencobanya sekali lagi? Hei, dasar kau gadis rendah. Ibu, Chen Ruoxi hanyalah seorang penipu. Kau ini meskipun menguras seluruh darahmu, tetap tidak mungkin menjadi yang asli. Kakak, orang rendahan seperti Chen Ruoxi ini pasti melakukannya demi mendekati orang berkuasa. Karena itulah dia terus berulah. Xiaoxi, bukan orang seperti itu. Kakak sulung, aku rasa dia tidak sedang berbohong. Bagaimana kalau membiarkannya mencoba? Jika kali ini Chen Ruoxi sampai berhasil, maka habislah aku. Kakak sulung, lebih baik jangan biarkan dia mencoba lagi, agar tidak membuang-buang waktu semua orang. Apa salahnya mencoba sekali lagi? Memangnya bisa membuang berapa banyak waktu? Mengapa kau merasa begitu bersalah? Apakah kau selama ini telah membohongi kami? Aku benar-benar adik kandung kalian. Sudah cukup. Coba sekali lagi. Sudah aku bilang kan, Chen Ruoxi hanya putri pengemis rendahan. Bagaimana mungkin dia putri orang kaya? Dia sudah gila karena ingin mendekati orang berkuasa. Kamu kelihatannya orang jujur. Kenapa setelah meninggalkan keponakanku, pikiranmu jadi begitu licik? Ini juga tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula siapa yang tidak ingin punya 3 kakak yang tampan, kaya dan berkuasa seperti ini? Kakak, sekarang bagaimana? Leontin Giok ada pada Xiaoqi. Tentu saja, Xiaoqi adalah adik kalian. Chen Ruoxi, perempuan tak tahu diri ini, berpura-pura menjadi adik kalian, seharusnya dia diusir. Caraku melakukan sesuatu, bukan urusanmu untuk mendikte. Aku tidak pernah berpikir untuk berpura-pura menjadi siapapun. Dia juga tidak berhasil. Kenapa tidak bilang kalau dialah yang berpura-pura? Diam. Status Xiaoqi sangat terhormat. Bukan tempatmu untuk mempertanyakannya. Chen Ruoxi, hari ini aku sudah bersatu kembali dengan kakak-kakakku, jadi aku tidak ingin menyulitkanmu. Asalkan kamu mengakui kesalahanmu sekarang, bahwa kamu iri padaku sehingga menjebakku, maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kamu dengar tidak? Cepat minta maaf. Benar sekali, cepatlah minta maaf. Lalu, pergilah bersama ibumu. Zhao Tianqi, tidak kusangka kamu yang merupakan putri dari grup Zhao demi mendekati klan Chen. Bahkan sampai tega mengabaikan leluhur keluarga Zhao tua. Apa maksudnya ini? Oh, aku ingat sekarang, waktu aku pergi ke rumah mereka untuk memberi hadiah, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah putri dari grup Zhao. Sebaiknya kamu jelaskan ini dengan jelas. Jika tidak, karena kamu telah mempermainkan klan Chen, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kakak-kakak sekalian, sejujurnya, aku pun baru saja tahu bahwa aku bukan anak kandung keluarga Zhao. Keluarga Zhao takut aku merasa rendah diri, karena itulah mereka tidak pernah menceritakan hal ini padaku. Dasar kau wanita jahat, Xiaoqi, sudah kau buat menderita seperti ini. Kau masih saja memfitnahnya. Apa kau masih punya hati nurani? Ini. Siapa sebenarnya yang harus aku percayai? Keponakanku, berikan kepastian padaku. Bukankah itu sudah jelas? Tentu saja harus percaya pada Xiaoqi. Memangnya mungkin kita malah mempercayai si jahat Chen Ruoxi. Benar-benar. Apa yang dikatakan kakak sepupu benar sekali. Wanita jahat ini pasti tidak senang melihat Xiaoqi dan kakak sepupu bahagia. Makanya dia mengada-ada di sini. Kenapa tertawa? Melihatku semenderita ini. Apa kau merasa sangat senang? Aku memang menertawakanmu. Tuan muda ketiga, Wang Sachen, bahkan belum mengakuimu sebagai adiknya.
Tapi kau sudah berlagak seolah kau adalah adik. Kenyataan sudah ada di depan mata. Kalau Xiaoqi bukan orangnya, memangnya si miskin mata duitan sepertimu? Sebagai manusia, yang terpenting adalah tahu diri. Kalianlah yang tidak tahu diri. Pertama, kalian merebut rumahku, dan sekarang bekerja sama dengan wanita simpanan ini untuk merebut kakak-kakakku. Kalian benar-benar memutarbalikkan fakta, sekumpulan orang yang tidak tahu malu. Siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Xiaoqi, biarkan aku memberinya pelajaran. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Tuan Muda Chen, wanita jahat ini menghalangi Anda untuk bersatu kembali dengan Xiaoqi. Jika tidak diberi pelajaran sekarang, dia hanya akan semakin menjadi-jadi nantinya. Kami bertiga masih di sini, apakah giliran bagi kalian untuk mengambil keputusan sendiri? Saat ini mereka berdua belum mengaktifkan Liontin Gioknya, jadi belum bisa dipastikan siapa adik kami yang sebenarnya. Kakak-kakak sekalian, Liontin Giok ini memang sudah lama tidak berfungsi, tapi benda ini benar-benar ditemukan di tubuhku. Ini tentu tidak bisa dipalsukan, bukan? Apa yang kau katakan ada benarnya juga. Liontin Giok ini memang asli. Dasar perempuan rendah. Sedang menertawakan apa lagi? Aku menertawakan kebodohan kalian. Merasa sudah memiliki Liontin Giok itu dan menganggap semuanya sudah sempurna. Apa maksudmu dengan memilikinya? Liontin Giok ini jelas-jelas milik Xiaoqi. Semua orang bisa melihatnya. Chen Ruoshi, kamu mau membuat keributan lagi. Kalianlah yang membuat keributan. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa Liontin Giok ini adalah milikku. Chen Ruoshi, kamu tidak sedang mencoba mengarang kebohongan untuk menipu orang lagi, kan? Tuan Muda Chen, Anda jangan dengarkan bicara sembarangan perempuan itu. Bukti apa yang mungkin dia miliki? Zhang Tiande, kamu sungguh orang jahat. Sia-sia aku memberikan segalanya kepadamu. Bagaimana mungkin kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu benar-benar orang yang tidak punya perasaan. Jelas-jelas memang kamu perempuan rendah yang mengejarnya. Kamu mengejar tunanganku selama 5 tahun. Mengapa? Sekarang melihat kami masuk ke dalam klan Chen, kamu merasa iri. Ingin datang untuk mencari keuntungan, ya? Kamu bilang punya bukti. Coba tunjukkan sekarang. Chen Ruoshi, oh Chen Ruoshi. Aku kira bukti macam apa itu? Kamu membawa selembar kertas bekas, apakah kamu ingin menipu orang? Tutup mulutmu. Apa ini? Ini adalah bukti. Dari saat aku demi orang tidak berperasaan. Ini. Menggadaikan Liontin Giok itu ke pegadaian. Meskipun aku tidak tahu mengapa Liontin Giok itu bisa berada di tangan Zhao Tianqi. Tapi aku punya surat gadai ini. Yang bisa membuktikan bahwa Liontin Giok ini pernah menjadi omong kosong. Hanya dengan selembar kertas sampah. Kau pikir bisa membuktikan Giok itu milikmu? Kalau begitu, apa setiap wanita tua yang datang bisa mengaku sebagai putri dari klan Chen? Hanya karena cari kertas sampahmu ini. Aku bisa memberimu sebanyak yang kau mau. Entah benar atau salah. Kita panggil saja pemilik pegadaian ke sini agar kita tahu kebenarannya. Chen Ruoshi, ingin mencari gara-gara lagi? Apa yang kau katakan tidak salah. Asisten spesial Zhang, bawalah pemilik pegadaian itu ke sini. Tuan Muda, orangnya sudah dibawa kemari. Sepupu. Nama saya Zhang Yu. Hormat saya kepada ketiga Tuan Muda Chen. Sudah lama saya mendengar nama besar ketiga Tuan Muda Klan Chen. Bisa bertemu hari ini benar-benar merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu. Liontin Giok ini. Apakah kamu pernah melihatnya? Oh, saya mengenalnya. Saya mengenalnya. Lalu orang ini, apakah kamu mengenalnya? Tidak kenal. Bos Zhang, tolong lihatlah lebih teliti lagi. Bagaimana mungkin kamu bisa berbohong dengan begitu tenang? Aduh, ada apa ini? Mengapa menjadi begitu terburu-buru? Apakah karena kebohongannya terbongkar, sehingga tidak bisa berpura-pura lagi? Lelucon sekali. Setiap hari di tempat pegadaian saya, ada begitu banyak orang yang datang dan pergi. Mana mungkin saya bisa mengenalimu? Karena kamu pernah melihat Liontin Giok ini. Maka coba bantu aku mengingat kembali, siapa orang yang menjual Liontin ini kepadamu? Liontin Giok ini. Wah. Ini milik Nona ini. Bos Zhang, apakah kamu masih punya sedikit pun etika dalam bekerja? Liontin ini jelas-jelas 5 tahun yang lalu, saya bawa ke pegadaian milikmu untuk digadaikan. Saya bahkan masih memiliki surat gadainya. Itu palsu. Ini tidak mungkin. Kamu berbohong. Ini jelas-jelas kamu sendiri yang memberikannya kepadaku 5 tahun yang lalu, saat aku menggadaikannya seharga 160 juta rupiah di pegadaianmu.
Xiaoxiku tidak mungkin berbohong. Aku percaya padanya. Cih, kalian ibu dan anak sama saja liciknya. Dengan 160 juta rupiah, bahan giok ini dan warnanya ini setidaknya bernilai 1.600 miliar rupiah. Hanya 160 juta rupiah. Apakah kalian sedang bercanda denganku? Hah? Ada orang yang bahkan tidak becus saat berbohong. Bagaimana mungkin liontin giok kelas atas seperti ini hanya seharga 160 juta rupiah? Benar sekali. Di tangan bahkan sisa potongan giok ini pun tidak semurah 160 juta rupiah. Zhang Tiande, apakah kamu sudah lupa jika saat itu aku tidak menjual giok ini seharga 160 juta rupiah untuk menyelamatkanmu? Apa yang sedang kamu bicarakan sembarangan? Dasar wanita kurang ajar. Kami sama sekali tidak mengambil uangmu. Kalau begitu aku bertanya padamu, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan kuli bangunan sepertimu dalam sehari? Lagi pula, siapa dirimu? Sampai merasa pantas memiliki liontin giok milik klan Chen yang merupakan orang terkaya? Nona ini benar sekali. Sampah seperti kamu. Memangnya pantas memiliki harta karun seperti ini? Wanita ini sepertinya sudah gila karena terobsesi dengan uang. Gadis kecil, memalsukan barang tiruan di hadapanku. Kamu masih terlalu hijau. Barang palsu yang pernah aku lihat, jauh lebih banyak daripada nasi yang pernah kamu makan. Lalu bagaimana dengan stempel resmi dari pegadaian Laozang ini? Bahkan surat gadai pun bisa kamu palsukan. Apalagi hanya sekedar stempel resmi. Lihat, aku akan merobeknya sekarang. Jangan, Agar kamu tidak bisa menipu orang lain lagi. jangan. Ah, Hahaha. Wanita rendahan, apa? masih saja berulah di sini. Apa kau sengaja ingin merusak rencanaku? Kalian benar-benar tidak punya hati. Xiaoxi kami sudah bekerja keras untuk keluarga Zhang selama bertahun-tahun. Dan sekarang kau menindasnya seperti ini? Di mana keadilan di dunia ini? Aku tidak menuntut tanggung jawabnya karena memasukkan surat gadai ini dan menjebloskannya ke penjara. Itu sudah cukup murah hati bagiku. Hah? Kakak sekalian, sekarang kebenarannya sudah terungkap. Wanita ini, dia hanya sedang mencari masalah. Cepat usir dia keluar. Kakak pertama, sekarang bagaimana? Meskipun aku juga sangat menyukainya, namun dia tidak punya bukti dan tidak punya liontin giok itu. Maaf ya adik kecil, asisten spesial Zhang, tolong antar mereka keluar. Mari silakan. Karena kau mencoba memalsukan identitas Xiaoqi, sekarang kau kena karmanya. Dasar sampah yang hanya ingin panjat sosial. Zhao Tianqi, itu bukan milikmu. Pada akhirnya tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa kau pikir perbuatanmu sudah sangat sempurna? Apa kau pikir kau bisa duduk dengan tenang sebagai putri klan Chen? Tentu saja. Saat ini aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa akulah putri klan Chen. Sedangkan kau hanya bisa membuat keributan yang tidak jelas. Kalian rakyat jelata, berani sekali mencoba mencari masalah dengan kakak ipar sepupuku? Benar-benar tidak tahu diri, sangat menjijikkan. Hanya sekumpulan orang rendahan ini, level mereka rendah sekali, mana pantas bersaing dengan sepupuku. Sepupu. Sepupu sialan ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Jadi kalian berada di pihak yang sama kan? Beraninya kalian menipu klan Chen? Apa kalian sudah bosan hidup? Putraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah juga tidak tahu. Mari kita ikuti saja arusnya. Kakak-kakak, tolong dengarkan penjelasanku. Orang ini adalah keponakan ayah angkatku, dan dia memang sepupuku. Tapi liontin giok ini memang sudah kupakai sejak kecil. Kalian harus percaya padaku. Oh benar. Memang seperti itu. Dulu paman sepupuku, ketika membawa Xiaoqi, dia sudah mengenakan liontin giok ini. Benarkah? Sangat yakin. Kalian adalah saudara sepupu, kalian satu keluarga, tentu saja kamu akan membelanya. Diam. Bukankah tadi ibu angkatmu sudah memberikan kesaksian untukmu? Memangnya kenapa kalau sepupu Xiaoqi bersaksi untuknya? Benar? Ini sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Kalian. Salam, Nyonya Besar. Nyonya Besar Chen tiba. Lalu, bisakah aku membuktikan masalahnya? Halo nenek. Siapa wanita tua ini? Melihat wibawanya, sepertinya ini nyonya besar dari klan Chen. Benar. Orang yang ada di sampingnya itu, aku pernah melihatnya di koran. Dia adalah kepala pelayan pribadi Nyonya Besar Chen. Nenek. Cucuku yang malang, di mana dia? Xiaoqi, nenekmu sudah datang. Halo nenek, saya adalah cucu menantu Anda. Menyingkirlah. Jika kau berani merusak reputasi nona muda kami lagi, aku tidak akan tinggal diam padamu. Xiaoqi, nenek tidak mengerti situasinya. Cepatlah maju dan beri penjelasan. Nenek. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Anda. Kau siapa? Aku adalah cucu kandung Anda.
Cucuku yang malang, akhirnya nenek bertemu denganmu. Selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah menderita. Mirip, benar-benar mirip. Nona muda ini terlihat seperti diri Anda saat masih muda, benar-benar persis sama. Aduh, cucuku ini tentu saja sangat mirip denganku. Haha, seandainya dia mirip ayahnya, pria pendek yang bantet itu tidak akan bagus sama sekali. Benar, Nyonya. Apa yang Anda katakan itu benar. Nyonya besar Chen, Anda tidak salah mengenali orang kan? Dia hanyalah orang rendahan dari kelas bawah. Bagaimana mungkin dia menjadi cucu Anda? Selain itu, Xiaoqi kami memiliki Leontin Giok, pusaka keluarga. Apa yang kau katakan? Nyonya tua itu mulai menaruh curiga. Kesempatanku telah tiba. Nenek, aku memiliki Leontin Gioknya. Akulah cucu Anda yang sebenarnya. Orang ini, dia sebenarnya iri kepadaku, sehingga ingin memalsukan identitasku. Anda harus memberikan keadilan untukku. Nenek, aku... Tidak. Siapa yang memberitahumu bahwa siapapun yang membawa Leontin Giok adalah cucu perempuanku? Ketiga Tuan Muda Klan Chen, mereka mengatakan bahwa siapapun yang memiliki Leontin Giok ini adalah nona besar dari Klan Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua sama-sama berkata bahwa Leontin Giok itu milik mereka sendiri. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah Anda yang mengatakan bahwa Leontin Giok itu adalah pusaka darah Klan Chen kita yang hanya bisa diaktifkan oleh darah keturunan Klan Chen kita saja? Jadi aku membiarkan mereka berdua mencobanya. Ternyata keduanya tidak membuahkan hasil apapun. Kalian sungguh ceroboh. Kenapa kalian bisa seceroboh ini? Kalian itu hanyalah sebuah Leontin Giok biasa. Dikatakan sebagai pusaka darah, itu sebenarnya karena Leontin Giok ini dibuat sendiri oleh ayahnya Xiaoxi sebagai lambang kasih sayang yang mendalam antara ayah dan anak perempuannya. Ternyata begitu. Aku kira Leontin Giok ini sudah kehilangan kekuatannya. Itu tidak benar. Leontin Giok itu ada padaku. Akulah nona besar dari Klan Chen. Nenek, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Leontin itu aku bawa ke pegadaian untuk digadai. Lalu kemudian oleh pemilik pegadaian itu. Sepupu laki-lakinya memberikannya lagi kepadanya. Leontin Giok itu memang ditemukan di tubuhnya. Berhenti bicara. Kamu adalah cucu perempuanku. Tidak mungkin, Nyonya Tua Chen. Apakah Anda tidak salah lihat? Leontin Giok ini jelas-jelas milik Xiaoqi saya. Jika berani, tidak sopan lagi kepada Nyonya Tua Chen. Awas jika saya memberimu pelajaran. Nyonya tua Chen, mohon tenangkan amarah Anda. Anak saya, dia juga melakukannya demi kebaikan Klan Chen. Anda harus berhati-hati. Kurang ajar. Urusan keluarga Klan Chen saya bukan tempatmu untuk ikut campur. Kepala pelayan Chen. Tampar mulutnya. Berhenti memukul. Aku tidak berani lagi. Aku memegang Leontin Giok ini, tapi tetap tidak bisa membuktikan bahwa aku cucu dari Klan Chen. Perempuan tidak berguna yang tidak punya apa-apa itu. Atas dasar apa dia bisa membuktikannya? Karena aku tidak merasa dekat denganmu. Saat melihatmu, hatiku merasa tidak nyaman. Tidak seperti saat aku melihat Xiaoxi. Aduh, aku merasa sangat senang. Sangat nyaman. Ini adalah keajaiban ikatan darah itu. Klan Chen ternyata bekerja hanya berdasarkan perasaan saja. Bahkan kenyataan yang sudah jelas pun tidak diakui. Aku tidak terima. Urusan Klan Chen bukan bagianmu untuk tidak terima. Sekarang apa kamu sudah menyerah? Probabilitas 99,9% adalah kerabat sedarah. Apa maksudnya ini? Bukankah masih ada kemungkinan 0,1%? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini tidak nyata. Chen Ruoxi, seorang kuli bangunan yang memikul semen di lokasi proyek. Seorang rendahan yang dibesarkan oleh pengemis. Bagaimana mungkin dia adalah putri dari Klan Chen yang kamu katakan? Kalian pasti sedang membohongiku. Kalian semua sedang membohongiku kan? Kenapa kalian bertiga terpaku di sana? Apa kalian tidak tahu ada yang sedang menghina adik perempuan kalian? Asisten spesial Zhang, bawa orang ini untuk dijadikan makanan beruang kutub. Kemari kalian. Habislah sudah. Kemewahan dan kekayaanku semuanya lenyap. Bawa pergi. Xiaoxi, setelah bertahun-tahun ini kamu sudah menderita di luar sana. Ikutlah pulang bersama nenek. Nenek akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Nenek, aku tidak merasa terlalu menderita. Ibu angkatku sangat baik kepadaku. Terima kasih sudah menjaga Xiaoxi kami selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir. Klan Chen, kami tidak akan membiarkanmu kekurangan. Xiaoxi, aku lega kamu sudah menemukan keluargamu. Xiaoxi, mari kita pulang. Baik.
Mari sambut kedatangan Nona besar yang telah kembali ke rumah. Kakak ketiga, kakak mau bawa aku kemana? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kejutan? Selamat datang kembali di rumah Nona besar. Xiaoxi, ini hadiah yang kami siapkan untukmu. Kamu Suka. Terima kasih kakak semua. Xiaoxi, kamu baru saja ditemukan kembali. Kakak beri sedikit uang jajan ya. Sudah kakak transfer? Saldo Alipay masuk sebesar 20 miliar rupiah. 20 miliar? Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Terima kasih. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Ini terlalu kuno. Ruoxi, ayo main sebuah permainan. Coba ketuk 8 kali di ponselku. Wah, Ruoxi, kamu hebat sekali. Tidak ada satupun tanda desimal. Totalnya 162 miliar 385 juta rupiah. Saldo Alipay masuk sebesar 162 miliar 385 juta rupiah. Kamu juga tidak begitu hebat. Sini Ruoxi, ini untukmu. Ambil ini, pakailah sesukamu. Beli apapun yang kamu inginkan. Apakah ini kartu hitam legendaris yang bisa melakukan segalanya? Memang harus kakak tertua ya? Menurutmu, siapa yang akan disukai oleh Xiaoxi? soal itu, saya kurang tahu. Tapi saya tahu, pilihan Anda pasti tidak akan salah. Xiaoxi, Nenek, mari nenek perkenalkan mereka bertiga. aku kenal mereka. Kakak tertua, Chen Ruoxuan. Pebisnis handal yang terkenal. Kakak kedua, Chen Ruoyun. Si jenius medis. Kakak ketiga, Chen Ruofeng. Atlet e-sport hebat. Aku melihat mereka setiap hari di televisi. Bagaimana menurutmu tentang mereka? Tapi, Nenek, bukankah ayah hanya memiliki aku seorang? Kenapa begitu? Apa dia sudah berselingkuh sebelum menikah dulu? Jika ayahmu mendengar kau bicara seperti itu tentangnya, dia pasti akan sangat murka. Mereka bertiga ini adalah anak yang kami angkat. Bagaimana menurutmu tentang mereka? Lumayan bagus. Apa maksud nenek dengan semua ini? Pilihan terbaik, nenek. Kau harus memilih salah satu menjadi suamimu. Apa? Sepertinya itu kurang pantas? Aduh, kenapa bisa tidak pantas? Jika kau sulit memilih, jalani saja hubungan dengan mereka, lalu pilihlah secara perlahan. Ruoxi,